Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk pelajaran aswaja pada hari ini ada tugas dari saya, yaitu halaman 15A sampai dengan 16B. Saya ulangi, 16A, halaman 16A sampai 15A sampai 16B. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke, masih semangat ya belajar di rumah? Oke, hari ini kita akan belajar fikih di halaman 25B, yaitu minuman haram. Oke, jadi minuman haram itu adalah minuman yang tidak boleh diminum oleh orang Islam karena adanya dalil yang jelas. Allah SWT berfirman di surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Oke, jadi itu jelas ya, dikatakan bahwa kita meminumnya itu manfaatnya sedikit, tapi dosanya sangat besar. Jadi harus kita hindari. Nah, di sini juga ada surat Al-A'raf itu ayat 157 yang artinya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang segala yang buruk. Jadi hal-hal yang baik itu dihalalkan dan hal-hal yang buruk itu diharamkan. Oke. Nah, minuman menjadi haram itu karena beberapa sebab, diantaranya adalah satu, dikonsumsi secara berlebihan dan Allah tidak menyukai hal-hal yang melampaui batas. Jadi kalau kita minum apa saja kalau berlebihan itu tidak baik, ya bukan? Oke, lanjut yang B, memabukkan dan dapat menghilangkan akal atau kesadaran seseorang. Jadi minuman-minuman yang memabukkan itu bisa menghilangkan kesadaran. Nah, kalau kita sudah kehilangan kesadaran, maka kita bisa melakukan hal-hal di luar kendali kita, dan itu tidak baik. Lanjutnya yaitu termasuk zat najis atau kotoran yang diharamkan. Ya, kalau sudah ada barang najisnya tentu tidak boleh kita minum. Selanjutnya merupakan hak orang lain yang tidak boleh diminum sembarangan tanpa izin orang yang memilikinya. Misalnya kalau ada minuman atau makanan kalian menemukan di jalan, kalian ambil lalu kalian makan, maka itu menjadi menjadi haram. Kemudian menjijikkan dan tidak sepantasnya dikonsumsi oleh manusia. Jadi kalau ada misalnya halal tapi kalian jijik, jadi jangan dimakan, itu bisa menjadikan haram. Terus membahayakan kesehatan maupun nyawa manusia jika dikonsumsi. Contohnya apa? Iya, yang beracun, yang bisa merusak organ tubuh, itu jadi haram. Minuman halal yang tercampur dengan minuman haram. Jadi kalau minumannya halal lalu kecampur sedikit aja walaupun hanya setetes, itu akan menjadi menjadi haram. Oke, sudah paham dari sini? Lanjut kita ke jenis-jenis minuman haram. Jenis-jenisnya apa saja? Oke, jenis-jenis minuman haram yang pertama adalah semua minuman yang memabukkan atau apabila diminum menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah. Seperti apa contohnya? Iya, seperti arak, bir, minuman beralkohol, dan sejenisnya. Itu tidak boleh kita minum. Jelas-jelas haram. Selanjutnya minuman dari benda najis atau benda-benda yang terkena najis. Semua minuman halal kalau terkena sedikit saja, kalau air itu pasti semuanya akan jadi najis. Dan jadinya hukumnya hukumnya haram. Lanjut, minuman yang didapat dengan cara yang tidak halal atau yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya apa? Contohnya dari mencuri, mengambil hak orang lain tanpa izin, ya. Seperti itu. Kemudian dari sini kita ke minuman yang haram secara garis besar.
Ya, ini berupa hewani yang haramnya suatu minuman dari hewan seperti susu babi, susu anjing, susu darah sapi, darah kerbau, bahkan darah untuk obat seperti darah ular, darah anjing dan lain sebagainya. Itu jelas haram. Selanjutnya berupa nabati atau tumbuhan seperti tuak dari buah aren, candu, morfin, air tape bertuak dari bahan ubi, anggur yang telah bertuak dan lain sebagainya. Itu juga semuanya juga haram ya. Selanjutnya berasal dari perut bumi, yaitu haram diminum seperti solar, bensin, spiritus. Ya nggak mungkin lah kita minum itu nak ya. Oke, jelas-jelas tidak boleh diminum dan hukumnya haram. Nah, sekarang cara menjauhi minuman haram. Caranya bagaimana? Yang pertama, hendaknya tidak makan atau minuman dari hasil maksiat ataupun haram. Jadi maksiat apa ya? Semuanya yang dilarang oleh Allah itu tidak boleh dilakukan dan jangan diminum. Yang B yaitu sebaiknya makan dan minuman secukupnya. Jadi kalau kita makan, minum itu secukupnya saja ya. Jangan berlebihan. Jadi jatuhnya nanti haram. Kemudian menghindari makanan dan minuman yang membahayakan tubuh ya. Jadi hal-hal yang sekiranya membahayakan tubuh kalian jangan diminum. Selanjutnya menghindari menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makanan dan minuman. Jadi kalau kita pingin sesuatu ya kita harus bekerja dulu untuk mendapatkan uang. Untuk bisa apa? Untuk bisa membeli minuman secara halal. Tidak boleh mencuri ya. Selanjutnya menghindari perbuatan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Jadi kita kalau mau mendapatkan rezeki yang halal harus dengan cara yang halal juga. Sekarang akibatnya. Akibat mengkonsumsi minuman haram. Akibatnya yang pertama yaitu akan mendapatkan murka Allah ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian hati tertutup. Sebab tidak menerima hidayah petunjuk dari Allah. Kalau kita banyak makan makanan haram, minum minuman haram, maka hati kita akan jadi akan tertutup dan tidak menerima hidayah dari Allah. Kemudian ibadah yang dikerjakan menjadi sia-sia. Kenapa kok sia-sia? Iya, karena tidak diterima oleh Allah karena adanya barang-barang halal atau minuman makanan haram dalam tubuh kita. Selanjutnya tidak ada keberkahan dalam dirinya. Jadi tidak berkah makanan minuman yang haram tadi itu. Lanjut akan membentuk sifat-sifat syaitoniah seperti suka marah, berbohong, egois serta sulit diatur dan berkhianat. Nah, itu adalah akibat dari mengkonsumsi minuman haram. Selanjutnya ada lagi yaitu susah menerima ilmu kebenaran. Jadi kalau kalian susah menerima pelajaran apa ya? Aku habis minum apa ya? Aku habis makan apa ya? Gitu ya. Jadi dihindari ya makanan-makanan minuman haram itu ya. Lanjutnya badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit. Ayo, yang sakit jaga kesehatan ya. Lanjutnya yang terakhir yaitu hikmah menghindari minuman haram. Hikmahnya 1. Mendapat pahala dan kemuliaan dari Allah. Lanjutnya terhindar dari ketetapan Allah, yakni tidak diterimanya salat dan ibadah selama 40 hari. Jadi kalau kita makan sedikit saja 40 hari ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Nah, supaya ibadah kita diterima, jadi kita harus menjaga makanan dan minuman yang kita konsumsi. Selanjutnya terhindar dari dosa dan perbuatan tercela lainnya, sebab minuman keras bisa memicu perbuatan tercela lainnya seperti yang dijelaskan Bu Nani tadi ya. Lanjutnya terhindar dari ancaman penyakit, sebab minuman keras berbahaya bagi kesehatan. Dan yang terakhir yaitu menghindari permusuhan dan perkelahian di antara saudara dan teman. Oke? Itu ya. Jadi kalau kita tidak mau bermusuhan atau berkelahi dengan teman, maka kita harus menghindari minuman yang haram. Demikian, paham? Oke. Kalau masih belum paham, boleh dibaca lagi di halaman 25 sampai 28. Sekian, kalau sudah paham, kemudian dikasih tugas kerjakan di halaman 28, yaitu tugas mandiri 1 sampai 5. Kalau minggu depan kita bahas bersama-sama di kelas. Oke? Sekian dari Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.